Baik, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang method advance ya. Sebagai rangkaian tutorial pemrograman berorientasi objek PPU dengan Java. Kita masuk ke bab 4, yaitu membahas tentang metode dengan lebih dalam lagi ya. Di bab ketiga atau di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat kelas, di mana di dalam kelas itu ya dengan menggunakan studi kasus kemarin ya untuk membuat program menghitung luas dan keliling dari persegi. Kita sudah mendesain sebuah kelas yang di dalamnya ada sebuah metode ya, metode untuk menghitung luas dan metode untuk menghitung keliling. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang metode ini ya. Jadi untuk metode ini nanti ada beberapa macam bentuk ya, ada beberapa macam sifat. Ini kita perlu pahami karena bisa jadi kita ketika menyelesaikan sebuah permasalahan kita bisa menggunakan atau memilih metode yang tepat, jenis metode yang tepat. Baik, ini saya berikan beberapa jenis metode. Nanti dibedakan menjadi tiga kelompok yang membedakan jenis-jenis metode ini. Yang pertama adalah metode dibedakan berdasarkan jumlah argumen. Ya, argumen dari sebuah metode adalah seperti hanya sebuah input bagi metode itu untuk bisa bekerja. Ya. Nah, berdasarkan jumlah argumen ini, metode dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan metode yang tanpa menggunakan argumen sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah metode yang menggunakan argumen. Nah, argumen ini nanti bisa sebanyak 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak ada batasan. Oke. Kemudian jenis metode yang berikutnya yaitu berdasarkan sifatnya. Di sini ada dua jenis ya metode. Yang pertama adalah void method dan non-void method. Void method itu adalah metode yang dia tidak menghasilkan atau tidak mengembalikan sebuah nilai ya, sebuah nilai. Ciri khas dari metode ini yaitu nanti tidak ada perintah yang namanya return ya, tidak ada perintah namanya return di dalam metode ini, dan cara pemanggilannya pun itu melalui sebuah ekspresi tunggal. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa contohnya. Kemudian sifat jenis metode yang berikutnya berdasarkan sifat yaitu non-void. Ini adalah metode yang dia itu mengembalikan sebuah nilai atau suatu nilai dengan tipe data tertentu ya. Cara pemanggilannya ini ciri khasnya yaitu cara pemanggilannya itu dia di dalam bagian dari sebuah ekspresi. Jadi kalau yang void method tadi dia manggilnya adalah melalui sebuah ekspresi tunggal. Kemudian kalau non void method itu dia manggilnya di dalam sebuah ekspresi yang menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Nah, ciri khas dari non void method ini nanti adanya perintah return di dalam metode itu. Oke. Kemudian jenis metode yang berikutnya berdasarkan aksesibilitas, yaitu metode yang sifatnya statik ya, dan non statik. Kalau yang statik itu adalah metode yang dimiliki oleh kelas itu ya. Jadi metode yang dia hanya bisa digunakan atau bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Tetapi metode ini dia tidak dimiliki oleh objek. Jadi tatkala kita mendefinisikan sebuah objek, itu metode yang statik itu tidak bisa diakses melalui objek yang sudah kita definisikan atau yang kita buat. Kebalikannya, kalau non-statik itu metode itu dia dimiliki oleh kelas dan objek. Jadi bisa diakses dari sebuah kelas, kemudian bisa juga diakses atau digunakan dari sebuah objek yang sudah kita definisikan. Nah, contoh-contoh dari masing-masing jenis metode ini nanti kita akan tunjukkan contohnya ya. Baik, sekarang kita akan lihat contoh-contohnya. Tadi kita pertama membahas tentang metode yang dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya ya. Jadi ada void berdasarkan argumennya, keberadaan argumennya.
Di sini saya akan tunjukkan contoh sebuah metode yang tidak menggunakan atau tidak terdapat argumen. Contohnya adalah seperti kelas persegi yang kita buat waktu di chapter 3 kemarin, di bab 3. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada metode hitung luas, ya. Kita lihat bisa di sini bahwa di dalam di dalam kurung, ya, di dalam kurung sini tidak ada apa-apanya, jadi dia blank, tidak ada sesuatu di dalam kurung ini. Maka ini menandakan bahwa metode ini adalah metode yang tanpa argumen, ya. Jadi tidak ada input sama sekali dari metode ini. Demikian pula untuk yang hitung keliling di sini. Hitung keliling di sini dia tidak terdapat argumen di dalamnya. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya yang metode yang termasuk metode yang menggunakan argumen, ya. Jadi kita sedikit modifikasi dari kelas ini, dari kelas persegi ini, kita akan mencoba membuat kelas persegi juga, tapi kita mencoba menggunakan argumen di dalam metodenya, ya, di dalam metodenya. Kita lihat contohnya, misalkan seperti ini. Ya, di sini saya sudah membuat contohnya, yaitu kita membuat kelas namanya persegi 2, ya, yang agak sedikit beda dengan yang tadi. Yang ini tadi. Kalau yang ini tadi di sini ada atribut sisi, ya. Sisi, kemudian sisi itu nanti akan dipakai, akan diakses di ketika perhitungan luasnya dan perhitungan kelilingnya. Nah, kita akan sedikit modifikasi di mana metode yang ini, hitung luas dan hitung keliling, kita akan coba menambahkan argumen, ya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk atribut sisinya itu saya hapus, tapi saya pindahkan di sini. Dia sebagai argumen dari hitung luasnya. Sehingga di sini kelas persegi 2 tidak lagi memiliki atribut, ya. Jadi dia hanya memiliki metode saja. Atributnya tidak memiliki. Tetapi untuk perhitungan luas di sini saya menambahkan menambahkan argumen sisi di dalam argumen dari hitung luasnya. Nah, di sini saya tambahkan integer sisi, ya. Kemudian sisi itu nanti saya gunakan untuk perhitungan luasnya di sini, ya. Sedikit beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ketika sisi ini dia sebagai atribut, maka ini nanti dia menggunakan this, ya. Gunakan this karena dia mengakses ke atribut dari kelas persegi ini, kelas ini sendiri. Tapi kalau ini dia tidak menggunakan this. Kenapa? Karena sisi di sini dia adalah sisi yang ada di argumennya. Sedangkan argumen itu dia bukan atribut, sehingga di sini dia dianggap sebagai variabel biasa saja, ya. Atau istilah tepatnya adalah dia sebagai variabel lokal. Variabel lokal yang hanya bisa dikenali di dalam metode ini saja. Demikian juga untuk yang luas di sini. Luas ini dia didefinisikan di dalam sebuah metode, maka dia tidak sebagai atribut, tapi dia sebagai variabel biasa, tepatnya variabel lokal, ya, yang hanya dikenali di dalam metode ini saja. Oke. Demikian juga untuk yang ini, hitung keliling. Ini saya menambahkan sebuah argumen, ya, yaitu sisi di sini, tipe datanya integer. Ini nanti dipakai untuk menghitung keliling, ya. 4 kali sisi. Seperti itu. Ini juga variabel lokal juga. Ya, dia bukan sebagai atribut. Sehingga di sini cara menggunakannya, ya, maka di sini kita bisa melakukan instansiasi terlebih dahulu. Persegi 2, misalkan saya beri nama P1, ya. New persegi 2 seperti ini. Nah, karena tidak memiliki atribut, maka kita tidak bisa mengakses, kita tidak bisa memberi nilai untuk atribut, ya, karena tidak punya atribut. Sehingga di sini yang kita bisa lakukan terhadap objek P1 ini, ya, dari kelas persegi 2 ini, kita hanya bisa mengakses metodenya saja, ya. Di sini hanya bisa menghitung di sini luas. Nah, luasnya berapa untuk sisinya? Misalkan sisinya kita beri nilai 5. Kemudian untuk kelilingnya kita gunakan untuk menghitung keliling yang sisinya juga 5 misalkan. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Ya.
Hasilnya sama seperti sebelumnya, sama seperti kalau kita menggunakan kelas persegi, cuma pendekatannya berbeda. Pendekatannya adalah kalau yang persegi ini kita membuat atributnya, ya atributnya nanti dipakai di dalam perhitungan luasnya. Tetapi untuk yang ini tadi, yang persegi 2, pendekatannya adalah kita tidak menggunakan atribut, tetapi sisi tersebut kita gunakan sebagai, kita posisikan sebagai argumen dari masing-masing metode, seperti itu. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Ya, ini adalah contoh metode yang menggunakan satu buah argumen, ya, satu buah argumen saja. Nah, bagaimana kalau bentuk metode yang dia menggunakan lebih dari satu argumen, gitu ya? Maka di sini saya sudah buatkan contohnya. Misalkan saya buat kelas persegi panjang di sini, ya, persegi panjang. Persegi panjang, saya buat kelas persegi panjang. Di dalam kelas ini ada dua metode, hitung luas dan hitung keliling. Ya, hitung keliling. Nah, di sini untuk kelas persegi panjang saya sengaja tidak membuat atribut, ya. Tapi di sini untuk perhitungan luas saya menggunakan argumen, ya, yaitu panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar di sini. Jadi ada dua argumen. Nah, dua argumen ini, panjang dan lebar ini, nanti saya gunakan di dalam proses perhitungan luasnya. Demikian juga untuk kelilingnya. Keliling di sini saya menggunakan dua argumen juga, panjang dan lebar. Ini nanti saya gunakan untuk menghitung kelilingnya dengan rumus seperti ini. Oke. Ini contoh kelas yang contoh metode yang menggunakan lebih dari satu argumen. Oke. Nah, kemudian kita coba membuat contoh bagaimana kita melakukan instansiasi ya terhadap kelas persegi panjang di sini. Ya, kita coba membuat objeknya persegi panjang, misalkan PP1 gini, saya buat objek namanya PP1 persegi panjang 1, new persegi panjang. Oke. Tadi untuk yang persegi panjang dia tidak ada atribut ya, maka di sini kita bisa langsung mengakses metodenya. Misalkan kita ingin menghitung luas persegi panjang, ya, yang panjangnya berapa di sini. Misalkan panjang kita ingin menghitung luas ya dari persegi panjang yang panjangnya misalkan 5, lebarnya misalkan 3 gitu. Dan kelilingnya juga sama, kita ingin hitung keliling dari persegi panjang yang ukuran panjangnya 5, lebarnya 3, seperti ini. Ini cara memanggil metode yang dia terdiri dari lebih dari satu argumen. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh metode yang dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu void dan non-void. Ya, jadi sebuah metode itu dia bisa bersifat void. Yang tadi kita sudah bahas bahwa metode yang void itu dia tidak mengembalikan sebuah nilai atau dia tidak menghasilkan sebuah nilai dengan tipe data tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti ini, yang di di contoh kelas persegi yang kita buat di chapter 3 kemarin ya. Itu adalah contoh sebuah metode yang sifatnya void, ditandai dengan adanya tulisan void seperti ini di depan nama metodenya, void. Berarti metode ini dia tidak menghasilkan sebuah nilai dengan tipe data tertentu, ya. Jadi di sini kita lihat di dalam hitung luas yang sifatnya void ini dia tidak ada perintah return di dalamnya, ya, tidak ada return. Jadi di sini dia hanya ketika dipanggil dia hanya menghitung luas, kemudian dia menampilkan hasilnya, ya. Di dalam metode ini tidak ada return-nya. Ini juga sama, hitung keliling di sini dia sifatnya void, sehingga di sini ketika dipanggil dia tidak menghasilkan sebuah nilai dengan tipe data tertentu. Karena di sini yang dilakukan ketika dia dipanggil, dia hanya menjalankan proses perhitungan ini, kemudian menampilkan outputnya saja, gitu. Sehingga ketika memanggil metode ini,
tadi sudah saya singgung di depan bahwa ketika metode void itu dipanggil, cara pemanggilannya adalah dia langsung memanggil dalam bentuk sebuah ekspresi tunggal. Ya, kita sudah singgung kemarin ya. Jadi ini kita coba mengakses yang void ini, yang di dalam persegi ini, dia kan void ya. Ini kita coba akses, kita coba buat objek dulu, persegi P1 dari kelas persegi. Oke, P1 kita beri nilai, untuk sisinya kita beri nilai 5. Nah, untuk memanggil memanggil metode yang void itu tadi, ini hitung luas maupun hitung keliling, maka di sini kita cukup memanggil melalui sebuah ekspresi tunggal saja. P1 hitung luas. Nah, seperti ini aja, ekspresi tunggal. Jadi hanya sebuah ekspresi tunggal seperti ini. Oke. Demikian juga untuk yang hitung kelilingnya. Nah, karena dia void, maka cara pemanggilannya hanya sebuah ekspresi tunggal seperti ini. Oke. Ya. Ini hasilnya adalah seperti ini. Luasnya 25, kelilingnya 20. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan atau kita sedikit memodifikasi dari kelas persegi ini dengan pendekatan kita mencoba membuat metode yang non-void, ya, non-void. Di sini saya sudah buat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya buat kelas namanya persegi 4, ya, menggunakan atributnya sisi sama seperti yang persegi tadi ya, sama seperti ini sisi. Cuma bedanya adalah di dalam metode hitung luasnya dan hitung kelilingnya, saya tidak lagi menggunakan void, ya, tidak lagi menggunakan void. Sehingga di sini voidnya saya hilangkan, diganti dengan tipe data dari output, ya, output yang dihasilkan dari metode ini. Oke. Yang ini juga sama, ini integer juga tipe datanya. Ini juga tipe datanya integer outputnya. Nah, di sini ciri khasnya dari metode yang dia itu non-void, itu di sini ada perintah return. Return di sini berarti dia perintah untuk mengembalikan nilai yang nanti dia sebagai output dari metode ini ketika dipanggil. Ya. Jadi di sini ketika dia dipanggil, dia akan menghitung luasnya dengan rumus ini. Kemudian hasil luasnya ini dia dikembalikan, ya, dia dikembalikan sebagai output, di mana dia tipe datanya adalah integer. Ya, luas di sini tipe datanya adalah integer. Ini juga sama. Ketika ini dipanggil, dia akan menghitung kelilingnya. Kemudian kelilingnya ini dia digunakan sebagai output. Tipe data dari kelilingnya adalah integer. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian pemanggilan dari metode ini ada sedikit perbedaan dengan yang void tadi. Kalau yang void tadi dia sebagai ekspresi tunggal, tapi kalau metode yang non-void itu dia nanti cara pemanggilannya di dalam sebuah bagian dari sebuah ekspresi. Ya, kita lihat perbedaannya ya. Oke. Kita coba lakukan instansiasi untuk yang kelas persegi 4. Persegi 4, misalkan saya beri nama objeknya P2. New persegi 4. Gitu ya. Persegi 4. Kemudian di sini P2-nya kita beri nilai sisinya 5. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita akan menghitung luas, karena hitung luas tadi untuk kelas persegi 4 itu dia adalah non-void, maka cara pemanggilannya diletakkan dalam sebuah ekspresi. Maka di sini kita bisa tampilkan di dalam sebuah perintah system out println, gitu ya. Luas perseginya adalah, nah di sini kita panggil metodenya P2 hitung luas. Nah, seperti ini. Jadi kita letakkan dalam sebuah ekspresi tertentu. Ya, menjadi bagian dalam sebuah ekspresi. Kemudian satuan luas. Kemudian untuk yang keliling juga sama. Persegi P2 hitung keliling satuan panjang. Nah, seperti ini. Oke. Ini kalau kita run, mestinya hasilnya sama. Ya, hasilnya sama ya. Ini yang menggunakan metode void tadi, ini yang menggunakan metode non-void. Jadi keduanya bisa digunakan. Nah, sekarang
enaknya pilih yang mana, yang void atau non-void. Nah, ini terserah Anda sebagai programmer kira-kira lebih nyaman yang mana, ya. Cuma di sini ada tipsnya untuk menentukan mana yang void atau lebih tepat yang void atau non-void. Kalau kita ingin output dari metode itu dia nanti masih bisa digunakan untuk operasi yang lainnya, untuk ekspresi yang lainnya, maka saya sarankan gunakan metode yang non-void, ya, supaya nanti hasil dari metode itu nanti dia bisa digunakan untuk operasi yang lainnya, seperti itu. Misalkan disimpan dalam sebuah variabel atau mungkin dioperasikan dengan bilangan yang lainnya. Maka itu gunakan metode yang non-void. Tapi kalau output dari metode itu dia tidak digunakan untuk perhitungan atau operasi yang lainnya, maka cukup bisa menggunakan metode yang void saja. Ini hanya tips saja. Ya, pada umumnya bisa dua-duanya, tergantung dari kebutuhan yang Anda inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, jenis metode dibedakan dari sifat aksesibilitasnya, ya. Jadi dibedakan ada dua, yaitu metode yang sifatnya statik dan non-statik. Nah, untuk yang contoh non-statik adalah seperti ini. Seperti yang di kelas persegi ini, ya. Di sini untuk metodenya tidak ada kata-kata statik, ya, tidak ada kata-kata statik, sehingga di sini nanti untuk metode yang sudah kita definisikan di sini, yang non-statik ini nanti bisa digunakan atau bisa diakses ketika kita sudah membuat objek, ya, kita membuat objek. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ketika kita membuat objek P1, maka nanti metode hitung luas, ya, hitung luas itu kita bisa panggil. Kenapa? Karena di sini metode ini dia sifatnya non-statik. Ya, tadi sudah disinggung di depan, ya, bahwa metode yang sifatnya non-statik itu dia bisa diakses atau bisa digunakan baik di kelas itu sendiri maupun di objeknya, ya, bisa diakses, bisa dipanggil. Itu contohnya yang non-statik. Tapi kalau yang statik, ya, statik itu saya tunjukkan contohnya adalah seperti ini contohnya. Nah, ini saya juga menggunakan pendekatan yang berbeda untuk membuat kelas persegi. Di sini saya membuat kelas persegi 5, ya, kelas persegi 5. Kemudian di sini pendekatan yang saya lakukan adalah saya menjadikan hitung luasnya itu dia sebagai static method, ya, sebagai static method. Di sini ada tambahan modifier namanya static, ya, menunjukkan bahwa metode ini dia sifatnya adalah static, ya. Kemudian di sini untuk atributnya saya tidak gunakan, ya, tapi untuk sisinya saya letakkan sebagai argumen di dalam metode ini, ya, nanti digunakan untuk proses menghitung luasnya, seperti itu. Yang hitung keliling juga sama, hitung keliling dia menggunakan argumen dari sisi ini digunakan untuk proses perhitungan di kelilingnya. Ini juga statik juga, ya. Jadi di sini ada 3 metode, yang 2 metode ini dia statik. Nah, di sini saya buat satu lagi metode yang sifatnya itu non statik, ya. Di sini tidak ada kata-kata statik, namanya adalah tampil output. Ya, tampil output. Tampil output ini juga ada atribut ada argumennya, yaitu sisi, ya. Nah, apa yang dilakukan di dalam metode tampil output di sini? Saya memanggil ini hitung luas yang ada di sini, ya, hitung luas yang ada di sini, dan juga memanggil metode hitung keliling yang ada di sini, seperti itu. Nah, tadi sudah saya singgung depan bahwa static method itu dia hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri saja. Maka di sini ketika saya buat perintah hitung luas sisi, berarti dia memanggil ini, ya. Ini kan sama-sama masih di dalam kelas yang sama, maka ini ketika dia langsung manggil tidak ada masalah, itu dia bisa. Ya. Tetapi tatkala saya membuat sebuah objek, ya, objek dari kelas persegi 5, ya, kelas persegi 5. Misalkan namanya adalah P1, ya, objeknya persegi 5 seperti ini. Oke, maka karena dia metode dari hitung luas dan hitung keliling ini dia sifatnya statik, maka dari objek P1 ini dia tidak bisa memanggil
Nah, di sini tidak bisa memanggil kedua metode tadi. Kita lihat di sini dia tidak muncul di dalam listnya ya. Nah, nggak bisa. Yang bisa diakses hanya tampil output saja yang dia itu non static gitu. Seperti itu perbedaannya. Kalau dia statik dan non statik. Oke. Jadi kita bisa hanya panggil dari tampil output saja. Kemudian di sini misalkan saya ingin menghitung luas dan keliling dari persegi yang panjang sisinya adalah 5, maka cukup seperti ini aja manggilnya. Tampil output, oke. Terus saya run, hasilnya adalah 25 dan 20. Ya, sama seperti kalau kita menggunakan yang yang bentuk pertama tadi ya, bentuk yang kelas persegi. Hasilnya sama, cuma pendekatannya yang berbeda. Kalau yang pendekatan persegi 5 ini dia menggunakan static void ya, tanpa menggunakan tanpa menggunakan atribut ya. Tapi kalau yang ini semuanya non static dan menggunakan atribut seperti itu ya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan static dan kapan kita menggunakan non static? Nah, ini suka-suka dari dari programmer saja ya, tergantung lebih suka pendekatan yang mana. Cuma saran saja bahwa kapan kita menggunakan static void, yaitu memang tatkala metode itu memang keperluannya hanya sifatnya lokal saja, yaitu ketika hanya digunakan di dalam kelas ini saja, maka kita bisa menjadikan metode ini sebagai static. Tapi kalau nanti metode itu kita ingin supaya bisa diakses dari objek gitu ya, maka atau mungkin bisa diakses dari kelas yang lainnya juga bisa, maka itu kita bisa jadikan metode itu sebagai non static gitu. Jadi sifatnya untuk static ini kalau dia ingin kita set sebagai lokal saja ya, ibaratnya sebagai function yang sifatnya lokal saja, tidak bisa diakses dari luar kelas atau dari objek. Oke. Baik, demikian pembahasan dari bab 4 ya, tentang metode advance ya. Insya Allah mudah dipahami dan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.